Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Yang bersukacita dalam nama Tuhan, lambaikan tangannya. Ya. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh sehat, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu anugerah, itu kemurahan dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus Allah yang maha baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, jiwa dan roh kami. Kami mau menghadap Engkau. Selidiki hati kami Tuhan. Biar kami boleh menanggalkan semua beban kami, pergumulan kami di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah kami boleh merdeka menyembah Engkau, mengeluh-elukan Engkau Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang suci, hati yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Allah semesta
Yesus. Kudus-kuduslah Engkau di tempat yang maha tinggi. Surga bumi menyembahmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci, sucilah, sucilah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi bermazmur di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan diri kami Tuhan. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuduslah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci, sucilah, sucilah Tuhan,
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka. Mari semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan, di hadapan tahta-Mu. Seluruh jiwa menyatu, naikkan pujianmu di hadapan Tuhan, nyanyikan pujianmu di hadapan Tuhan bersama malaikat di surga. Yes Tuhan, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Yes. Haleluya. Yes. Saudaraku percaya bahwa ketika menyembah Tuhan di tempat ini, malaikat surga bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan. Amin. Karena itu sukacitalah menyembah Tuhan. Naikkan segala pujianmu dengan pengaguman yang indah kepada Tuhan. Satu hal yang kuingini Tuhan, berdiam di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Yes Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan, satu hal yang ku minta, yes, ini yang ku
menuntun hidupku. Amin. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada, Jangan pernah ragukan dia. Jangan kau gentar, karena dia selalu bersama dengan kita. Yes, lebih tinggi lagi. Yes. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada takut, tiada ku gentar, bersama denganku yang aku percaya. Amin Tuhan. Bersamamu kami sanggup lakukan. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam rencanamu. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami. Sangat baik. Teramat baik. Kemanapun kami melangkah, Roh-Mu yang senantiasa menjaga kami. Kemanapun kami melangkah, Engkau setia dalam hidup kami. Kau yang menuntun kami Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemanapun aku
kasih buat semua yang kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kasih itu yang terus memulihkan kami. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Bersyukurlah buat kasih setianya, buat apa yang Dia Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipercaya melayani Tuhan, itu anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, Kau baik bagiku. Tak terselami jalan-jalan, adil dan benar segala perbuatan Tuhan. Terima kasih. Kalau kami ada sampai saat ini, bukan karena kami hebat. Kalau kami dipercaya melayani Tuhan, Terima kasih Yesus. bukan karena kami lebih baik dari orang lain. Siapakah kami ini Tuhan melayani Engkau Allah yang kudus? Terlalu najis hidup kami di hadapan-Mu, tapi anugerah-Mu, anugerah-Mu yang besar itu melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kami menjadi anak-anak-Mu, itu pun karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat semua yang Kau pikirkan tentang kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Kami tahu rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami. Sekalipun kami seringkali gak bisa memahami, tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Thank you Lord Jesus.
Thank you, Lord Jesus. I love you, Lord. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sama-sama katakan, ya Allah, Engkau kerinduan kami. Ya Allah, Engkau kerinduan. Jiwa kami merindukan Engkau, Tuhan. Hati kami haus akan Engkau, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempatku, dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan-Mu. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Bawa hati kami terus mengagumi Engkau. Saat kita kemarin doa puasa, Tuhan ingatkan satu hal. Seringkali umatku kehilangan kekaguman akan aku. Seringkali umatku gak bisa lagi merasakan kasih-Ku yang begitu besar. Saat kita kehilangan kekaguman akan Tuhan, saat itulah kita punya berhala. Ada sesuatu yang kita kagumi melebihi Tuhan. Dan itulah yang membuat kita gak bisa menjadi penyembah. Karena kita tidak terpesona lagi akan kasih Tuhan. Kita tidak terpesona lagi akan kesetiaan Tuhan. Kita lebih terpesona kepada yang lain. Saat itulah kita gagal menjadi penyembah. Karena kita tidak lagi kagum akan Dia. Padahal Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang memelihara hidup kita. Dia yang melindungi hidup kita. Dia yang menyelamatkan kita dari jurang maut, dari kebinasaan kekal. Tuhan, jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Buka mata kami untuk melihat semua karya-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan dunia ini mempesona kami sehingga kami gak mampu lagi melihat keagungan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, jelikan mata rohani kami. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan umat-Mu.
Pulihkan umat-Mu Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami bekerja. Dan kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dipulihkan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Bahwa kami mengenal kebenaran. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, urapi guru-guru sekolah minggu. Berbicara Engkau Tuhan. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami sambut firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini Saudara. Saya percaya Saudara, kemarin waktu kita doa di sini, saya sempat bergumul. Saya tanya gini, Tuhan, apa sebenarnya masalah kami ini? Sampai kami ini sulit sekali untuk total ikut Tuhan. Terus Tuhan ingatkan gini kepada saya, Saudara. Kenapa kalian gak bisa menjadi worshiper? Karena kalian sudah kehilangan kekaguman akan aku. Kehilangan kekaguman. Kenapa kita sampai kehilangan kekaguman akan Tuhan? Karena kita mulai kagum dan terpesona kepada yang lain. Kita nggak mampu lagi melihat bahwa karya pengorbanan Kristus itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Sehingga ada yang lebih berharga dari karya pengorbanan Kristus. Ketika Tuhan bukakan ini, saya bilang, Tuhan ampuni kami. Terlalu banyak berhala dalam hidup kami, sehingga kami gak mampu lagi mengagumi Tuhan melebihi siapapun. Berhala-berhala itulah, saya baru mengerti dengan jelas kenapa Tuhan benci sekali sama berhala. Karena begitu ada berhala dalam hidup kita, kita gak mampu lagi menjadi seorang penyembah. Gak mampu lagi. Kenapa Tuhan bilang itu berhala harus disingkirkan? Karena itu yang menghalangi kita menjadi penyembah, Saudara. Saya bilang, Tuhan, bawa kami untuk kagum akan Engkau. Jangan biarkan dunia ini mempesona hati kami. Selama Engkau masih terpesona dengan dunia, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan nama besar, Tuhan hanya sebagai alat untuk kita mendapatkan dunia. Kita perlu renungkan ini, Saudara. Segala sesuatu yang lebih penting, lebih berharga dari Tuhan, itulah berhala. Itulah yang menghalangi kita menjadi seorang penyembah yang sejati.
Kalau ditanya apa yang paling penting bagi kita hari ini, hati yang mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah yang membuat kita kagum akan Dia, yang membuat kita terpesona kepada Dia, dan itu yang membuat kita rela melakukan apa saja kepada Dia. Makanya selalu doa-doa saya bilang, Tuhan, jangan sembunyikan dirimu dariku, jangan sembunyikan kebenaranmu dariku, jangan sembunyikan kehendakmu dariku, jangan sembunyikan hadiratmu dariku, supaya aku mengenal Engkau lebih lagi. Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Karena engkau yang menolak pengenalan akan aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaranku, aku melupakan anak-anakmu. Mari kita bangun hati seorang penyembah. Hati seorang penyembah itu dimulai dari kekaguman akan pribadi Tuhan, akan semua yang Dia kerjakan. Dan kekaguman itulah yang membuat kita terpesona kepada Dia. Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah di bangsa kita, saudara ya. Hari-hari ini bukan hari yang mudah. Saya terus terang setiap lihat berita di Facebook, di TikTok, di Instagram, saudara, hati saya hancur melihat apa yang terjadi dengan bangsa ini. Dan ini belum selesai, saudara. Saya sampai berpikir siapa sebenarnya dalang di balik semuanya ini. Pasti ada grand design-nya nih. Saya bilang, tapi Tuhan ingatkan gini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat, saudara. Ini pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan kita, saudara, yang membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, yang membuat kita menderita semua. Karena itu saya mengajak saudara kita, doalah buat bangsa kita, berdoalah bagi bangsa kita. Ada berita yang saya dapat, saya nggak tahu benar atau tidak, tapi kelihatannya benar. Nanti tanggal 4 September akan ada demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Ada beberapa anggota DPR, gedung DPRD sudah dibakar, saudara. Itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Selain ekonomi lumpuh, pemerintahan lumpuh, ini nggak mudah, saudara. Jangan saudara pikir, oh ini bukan tanggung jawab saya. Alkitab katakan, berdoalah bagi kota di mana aku membuang engkau, kata Tuhan, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Kita doakan supaya bangsa ini aman. Kita doakan semua rancangan-rancangan orang jahat atas kota, atas bangsa ini digagalkan. Kita doakan buat pemerintah supaya mereka bijaksana dalam menyikapi semuanya ini. Kita tidak perlu menyalahkan, saudara. Tidak perlu menyalahkan pemerintah, tidak perlu menyalahkan polisi, karena mereka pun semua korban, saudara ya. Jangan ikut-ikutan menyalahkan. Yang kedua, kalaupun ada demo nanti di Tulungagung, saya minta jemaat jangan ada yang ikut. Kita tidak pernah disuruh untuk melakukan hal seperti itu. Demo kita cukup di hadapan Tuhan, kita masuk kamar, kita berdoa. Amin. Karena hati raja ada di tangan Tuhan, Alkitab katakan, saudara. Biar Tuhan yang mengubahkan hati pemimpin bangsa ini, saudara. Itulah kenapa saya setiap minggu saya ajak jemaat mendoakan kota ini, saudara. Puji Tuhan, sampai saat ini kota Tulungagung aman, saudara. Kediri kan, Kabupaten Kediri, kantor DPRD-nya sudah dibakar, saudara. Malang, saudara, Surabaya sudah dibakar, saudara. Dan ini sebuah gerakan, saudara. Dan kalau ini terus terjadi, ekonomi lumpuh, yang susah kita juga, saudara. Susah bekerja, susah cari uang, saudara. Terus siapa yang mau menanggung semua? Kita doakan. Jadi mari jemaat Tuhan, jangan berpikir itu urusan negara, kapok kowe kenapa pilih itu. No, nggak boleh, ya. Nggak boleh. Kita doakan bangsa ini, kita menangis buat bangsa ini. Kita minta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, saudara. Dan mulai besok tanggal 1 sampai tanggal 7 seperti biasa, di minggu pertama awal bulan kita ada doa puasa, saudara. Mari ini momentum kita pakai untuk lebih serius lagi berdoa bagi bangsa. Mulai nanti malam kita puasa,
Besok setiap hari nanti jam 7 kita kumpul di Ngujang, kita merendahkan hati, kita menyembah Tuhan, kita minta anugerah Tuhan. Kalau bisa jangan keluar kota dulu saudara, ya. Jangan keluar kota dulu, karena kita nggak tahu nanti di tengah jalan pas ada demo saudara, aduh ngeri sekarang saudara ya. Jangan keluar kota dulu ya kalau bisa ya. Karena apalagi puncaknya itu kayaknya tanggal 4 saudara. Dan saya percaya kalau 4 itu sudah menyebar kayak gitu itu akan belum selesai saudara. Ya, jadi kita doakan. Itu aja yang ingin saya sampaikan sebagai gembala yang mengasihi bangsa ini, yang mengasihi jemaat. Mari kita lebih bijaksana menyikapinya, tidak perlu menyalahkan siapa. Hati-hati bermedia sosial, jangan ikut-ikutan menyerang siapapun saudara ya. Saya betul-betul menjaga, menahan diri saudara. Kadang emosi melihat beberapa orang, tapi saya betul-betul tahan diri. Saya bilang, Tuhan kasihani bangsa ini, kasihani bangsa ini, kasihani bangsa ini. Dalam kondisi yang tidak ada demo aja, kondisi ekonomi sudah sulitnya minta ampun saudara. Bayangkan ke depan kalau ini terus berlanjut, betapa beratnya ekonomi ke depan saudara. Itu akan berdampak ke kita. Itu pengumuman yang saya sampaikan pagi hari ini. Kita akan dilayani seorang hamba Tuhan. Beliau lagi dipersiapkan untuk memegang gereja. Beliau lagi dipersiapkan untuk merintis atau memegang gereja nanti. Beliau dititipkan oleh majelis pusat saudara ya, untuk dimagangkan selama setahun. Selama ini di Malang, 1 minggu ini ada di Tulungagung, berapa waktu yang lalu di Jember saudara. Kita latih dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Masih sangat muda saudara, tapi kita percaya semua itu proses belajar saudara. Mari tanpa memperpanjang waktu, saya minta Oswald maju ke depan, kita sambut dengan tepuk tangan yuk. Tolong. Shalom, selamat pagi. Oke, selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya bersyukur dan merasa terhormat dikasih kesempatan untuk bisa berbicara di depan Ibu Bapak untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentu merupakan sebuah kehormatan kepada saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini telah memberikan saya kesempatan. Tadi pas pujian saya menangis Ibu Bapak, sama seperti Bapak Gembala. Beberapa hari ini kalau kita lihat di media sosial terjadi demo di mana-mana. Terjadi demo di mana-mana, bahkan bukan hanya demo, ada tindakan anarkis. Bahkan kalau kita baca di media sosial, di Makassar ada beberapa korban jiwa. Ini direkamnya. Satu hal yang saya mau bilang bagi teman-teman yang demo di luar sana, sebagai hamba Tuhan dari tempat ini, saya mau bilang gini: menyatakan pendapat, berkumpul atau demo itu dijamin oleh undang-undang, ya, dijamin. Tapi satu hal yang saya mau bilang, jangan lakukan tindakan anarkis, ya. Kalau Anda merusak fasilitas negara, maka Anda sendiri yang tanggung. Beban pajak sudah pasti, yang harusnya keuangan negara digunakan untuk masyarakat, tapi digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang Anda sudah rusak. Dari tempat ini saya mau bilang, stop, boleh berdemo, tapi stop melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dan saya mengajak Ibu Bapak di tempat ini juga, ini menjadi kesempatan kita untuk berdoa. Ini menjadi kesempatan kita untuk berdampak bagi bangsa dan negara kita, ya. Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, selama 1 bulan ini kita telah membahas beberapa tema yang menyangkut dengan hikmat Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara dengan tema mengejar hal-hal yang paling bermakna. Ibu Bapak, di akhir-akhir perhatian orang banyak tertuju kepada perkembangan AI. Di akhir-akhir ini kita tertuju kepada perkembangan AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Ya. Sebagai catatan, AI adalah sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Seperti apa? Seperti memecahkan masalah, membuat keputusan-keputusan sehingga dapat disimpulkan di waktu-waktu yang mendatang, itu peran manusia semakin ditinggalkan. Di masa-masa yang datang, peran manusia semakin ditinggalkan. Sebagai contoh sederhana, ibu bapak kalau mau membuat surat guna menawarkan produk, ibu bapak tinggal memasukkan nama produk tersebut, ya. Sudah itu harganya, keistimewaan produk tersebut di AI, lalu di dalam sekejap mata AI akan menulis surat tersebut, ya. Dalam sekejap mata dia akan menulis tersebut dengan tata bahasa yang akurat, dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Itu adalah contoh yang sederhana. Adapun contoh yang mungkin lebih sulit antara lain adalah AI bisa menyimpulkan hasil pemeriksaan kesehatan. Bukan cuma itu, menganalisa keuangan dari sebuah perusahaan. Bukan cuma itu, dia bisa membuat program komputer, menulis berita dan lain sebagainya. Wow, ini adalah perkembangan AI sekarang. Tentu perkembangan ini di satu sisi sangat memudahkan bagi kita, tapi di sisi yang lain itu dapat membahayakan kita juga. Sehingga di bulan yang lalu salah seorang CEO dari produk atau dari organisasi OpenAI yang bernama Sam Altman, dia khawatir akan perkembangan AI. Dia berkata seperti ini, ibu bapak. Dia berkata ini, di masa depan dengan bantuan AI orang dapat melakukan penipuan, pembobolan akun bank dan pelbagai kejahatan yang lainnya dengan canggih. Selain itu AI akan sedemikian berkembangnya sehingga orang sangat bergantung kepadanya. Sebagai contoh, di kota-kota kecil atau di kota-kota besar, kalau kita mengendarai mobil, kita sering menggunakan Google Map. Ya, ada beberapa orang kalau melakukan perjalanan sering menggunakan Google Map. Untuk apa? Untuk dia bisa mengetahui di mana tempat-tempat yang macet. Yang pertama, untuk dia mengetahui kira-kira waktu tempuh dari tempat asalnya sampai ke tempat tujuannya berapa lama. Itu yang terjadi saat ini. Kita bergantung kepada yang namanya teknologi. Perkembangan ini mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan karena pekerjaannya diambil alih oleh AI. Namun di saat yang sama ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh manusia karena bantuan AI. Ya. Di saat yang sama kita banyak kehilangan pekerjaan karena pekerjaan kita diambil alih oleh AI. Tapi di sisi lain kita juga dibantu oleh AI tersebut dalam melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan kita. Tentu bukan semuanya. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah dengan perkembangan AI zaman sekarang masih dapatkah memerlukan hikmat? Apakah kita masih membutuhkan hikmat di dalam perkembangan dunia sekarang, terlebih khusus AI? Memang AI atau kecerdasan buatan memperkaya pemahaman manusia, terutama dalam hal penelitian, pendidikan, dan pemecahan masalah. Tetapi hikmat tetap ranah manusiawi dan ilahi yang dipupuk dalam komunitas, di dalam tradisi, di dalam doa dan
karakter. Ya. Sebagaimana kalkulator tidak menggantikan ahli matematika. Ya. Kalkulator dipakai sebagai penunjang, bukan menggantikan ahli matematika. Demikian pun AI seharusnya mendukung manusia, bukan diperhamba. Namun bukan berarti dengan demikian maka manusia atau kita meninggalkan hikmat Tuhan atau tidak butuh yang namanya hikmat Tuhan. Sebab pada dasarnya hikmat sangat berkaitan dengan aspek filosofis, aspek moral, aspek spiritual. 3 kapasitas ini yang tidak dimiliki oleh komputer. 3 kapasitas ini yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan dan tidak dimiliki oleh komputer. Karena manusia bukanlah Tuhan, sehingga komputer yang ia kembangkan tidak memiliki 3 kapasitas ini. Komputer tidak memiliki 3 kapasitas ini. Dia masih ciptaan manusia. Jadi kita masih yang butuhkan namanya hikmat. Kalau demikian, mengapa hikmat itu sedemikian berharganya? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengajak ibu bapak untuk membaca di dalam kitab Amsal sebagai penuntun kehidupan spiritual kita. Di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10 sampai 21. Kita akan membaca terlebih dahulu di Amsal pasalnya yang ke-8 ayat 10 sampai ke-13. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat yang ke-12, aku hikmat tinggal bersama kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, dari ayat yang barusan telah kita baca, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 diutarakan tentang betapa berharganya hikmat itu. Ya, betapa berharganya hikmat itu. Sedemikian berharganya sehingga dikatakan bahwa hikmat itu lebih daripada perak, lebih daripada emas maupun permata. Padahal sampai saat ini hampir 3.000 tahun sesudah ayat-ayat ini ditulis, perak, emas maupun permata tetap merupakan komoditas yang sangat-sangat berharga atau paling tinggi. Memang perak tentu tidak semahal emas, ibu bapak, namun ia tetap berharga. Memang permata seperti berlian, kalau ibu-ibu tahu atau mungkin sedang pakai berlian misalnya, tetap lebih berharga daripada emas. Makanya emas dikatakan sebagai logam mulia. Ya. Sedangkan di ayat yang ke-10 dan ke-11 tadi diutarakan bahwa hikmat lebih berharga, ya. Hikmat lebih berharga. Selanjutnya di ayat yang ke-12 sampai yang ke-21 diberikan penjelasan mengapa hikmat menjadikan hidup ini bermakna. Yang pertama, hikmat menentukan perilaku sehari-hari. Saya ulangi. Hikmat menjadikan hidup ini lebih bermakna karena hikmat menentukan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Memang perilaku atau tindakan kita yang diambil oleh seseorang atau kita sangat ditentukan oleh
beberapa faktor, ya. Tindakan kita apapun yang kita lakukan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, sifat atau karakter, tata nilai, dan tentunya hikmat yang ada pada orang tersebut atau pada diri kita. Itu yang menentukan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mengapa orang bekerja begitu keras, dia pergi pagi-pagi buta, lalu pulang larut malam? Ada yang melakukannya karena kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga mau tidak mau, dia harus bekerja lebih keras. Namun ada juga orang yang melakukannya bukan karena keterbatasan secara finansial, tetapi karena tidak ingin dianggap remeh oleh tetangganya, oleh lingkungan kerjanya, bahkan oleh keluarganya. Ada orang seperti itu. Ada orang yang bekerja karena memang itu tuntutan dari kehidupannya. Tapi ada orang yang bekerja lebih keras bukan karena tuntutan finansial semata, tetapi karena itu tuntutan dari psikologisnya, karena orang-orang sekelilingnya, karena teman kantornya, karena keluarganya, karena lingkungannya. Nah, hal itu lumrah terjadi di Jepang, Ibu Bapak, terjadi di Jepang dan mengakibatkan karoshi, ya. Karoshi itu apa? Karoshi adalah bekerja secara berlebihan sehingga menyebabkan kematian. Di sana merupakan budaya kalau bekerja keras, yaitu orang pergi bekerja dengan meninggalkan rumah di pagi-pagi buta. Sesudah itu mereka akan bekerja lembur juga, dan sampai di rumah baru larut malam. Semua itu dilakukan bukan hanya kebutuhan finansial semata, bukan, namun karena itu adalah tuntutan psikologis. Tuntutan psikologis karena ingin diterima oleh rekan-rekan kerja, ingin dipuji oleh lingkungan, dan akibatnya adalah karoshi. Mereka meninggal karena tuntutan pekerjaan yang begitu berat. Di sisi lain ada juga orang yang bekerja keras karena memang itu merupakan kewajiban atau karakter. Ada orang yang bekerja keras sebagai kewajiban atau karakter, walaupun mungkin tidak dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang tentu tidak dipuji, dan walaupun tidak mendapatkan keuntungan, namun tetap saja kita bekerja keras. Kenapa kita bekerja keras? Karena itu merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Itu merupakan tanggung jawab yang kita harus lakukan. Demikian pula dengan hikmat. Hikmat juga akan mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Saya ulangi, hikmat juga mempengaruhi tindakan dan perilaku kita. Sehingga dicatat di Amsal pasal 8 ayat 12 sampai 13 demikian. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Perhatikan, di ayat yang ke-12 disebutkan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, ia mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang luas. Selanjutnya dikatakan di ayat yang 13 adalah orang yang takut akan Tuhan, sikap atau takut atau menghormati Tuhan berkaitan dengan hikmat. Sehingga di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang
yang dimaksud dengan takut akan Tuhan pasti memiliki hikmat. Takut akan, perlu saya jelaskan di sini Ibu Bapak, takut akan Tuhan yang dimaksud adalah bukan karena pribadi Tuhan itu serem, bukan karena pribadi Tuhan itu seperti hewan buas yang siap menerkam kita, tetapi takut akan Tuhan yang dimaksud di dalam Amsal pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10, maksudnya adalah menghormati Tuhan. Bukan karena Tuhannya yang garang, bukan karena Tuhannya yang serem, bukan. Arti dari kata takut akan Tuhan adalah kita menghormati Tuhan. Selanjutnya di ayat tersebut dipaparkan tentang perilaku dari orang yang berhikmat. Dikatakan ia akan membenci kejahatan, kesombongan tidak ada di dalam dirinya, kecongkakan tidak ada di dalam dirinya, mulut tipu muslihat pun tidak ada di dalam dirinya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya hikmat itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Hikmat sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang yang berhikmat adalah orang yang dapat diandalkan, ya, yaitu seperti yang nampak dari perilakunya sehari-hari. Ia hidup di dalam sikap rendah hati, tingkah lakunya benar, perkataannya jujur. Atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang seperti ini adalah memiliki integritas tinggi di dalam hidupnya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia keluarkan kata-kata dari mulutnya, apa yang dia lakukan itu sama. Yang dimaksudkan di sini adalah tentu pikiran-pikiran yang benar, tentu perkataan yang benar, tentu tindakan yang benar. Orang-orang seperti ini adalah memiliki integritas yang tinggi. Semua calon mertua pasti mengingini orang seperti ini. Dan semua perusahaan pasti mengingini memiliki karyawan yang memiliki sifat dan kepribadian seperti ini. Orang-orang yang memiliki integritas tinggi di dalam hidupnya. Selanjutnya yang kedua, mengapa hikmat akan menjadikan hidup kita lebih bermakna? Yang kedua, hikmat menentukan kualitas kehidupan. Saya ulangi, hikmat menentukan kualitas kehidupan. Sebab hikmat menentukan kualitas kehidupan. Di dalam hal ini kualitas kehidupan yang dimaksud adalah kualitas kehidupan yang merupakan keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang bijak yang diambil seseorang di dalam hidupnya. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, acap kali saya berkata, apakah hidup ini? Hidup ini tidak kurang dan tidak lebih dari rangkaian keputusan-keputusan yang kita buat. Sebab sadar atau tidak sadar, setiap hari orang pasti membuat keputusan. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus membuat keputusan. Bahkan kalau kita pun tidak membuat keputusan, sesungguhnya kita sudah membuat keputusan, yaitu keputusan untuk tidak membuat keputusan. Itu juga merupakan sebuah keputusan. Kalau ibu berkata, oh saya tidak mau membuat keputusan, itu juga sebenarnya keputusan, yaitu memutuskan untuk tidak mengambil keputusan. Tidak ada orang yang bisa terlepas dari yang namanya membuat keputusan. Dan bukan hanya itu saja, kita juga sangat tahu dan mengerti bahwa hidup kita hari ini itu ditentukan oleh keputusan-keputusan yang telah kita buat di masa lalu. Saya ulangi, kita ada bahkan hari ini itu karena keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu. Hidup ini merupakan rangkaian keputusan dan buah dari keputusan.
keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang benar akan menjadikan hidup kita berbahagia. Namun keputusan-keputusan yang keliru, keputusan-keputusan yang salah akan menjadikan hidup kita berada di dalam penyesalan. Bahkan terkadang penyesalan yang berkepanjangan. Kalau kita salah mengambil keputusan, kalau kita keliru dalam mengambil keputusan, maka kita bisa hidup di dalam penyesalan. Bahkan tak jarang penyesalan berkepanjangan. Itu makanya penting bagi kita untuk bisa atau mampu membuat keputusan yang benar. Penting bagi kita untuk sanggup membuat keputusan yang tepat. Itu penting bagi kita untuk hidup di dalam hikmat Tuhan. Sangat-sangat penting. Nah, hal ini, peran dari hikmat adalah sangat-sangat besar. Hal tersebut terlihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya ke-14 sampai 17 berkata sebagai berikut. Amsal pasal 8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17 berkata sebagai berikut. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ayat 15, karena aku atau karena hikmat, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan karena aku. Yaitu karena hikmat, para pembesar berkuasa juga, para bangsawan, semua hakim yang adil. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan, di ayat yang ke-14 ditulis bahwa hikmat adalah kekuatan. Hikmat adalah kekuatan. Sebab orang yang berhikmat mampu memberikan nasihat dan pertimbangan yang berharga bagi orang-orang atau bagi orang-orang yang membutuhkannya. Di sana dibutuhkan yang namanya hikmat. Nasihat, pertimbangan, pengertian itu diperlukan dalam membuat keputusan. Sehingga di ayatnya yang ke-15 dan ke-16 disebut bahwa berdasarkan hikmat, maka para raja, pembesar, bangsawan, hakim maupun bangsawan, mereka bisa membuat keputusan dengan tepat, mampu membuat keputusan dengan benar, dan mampu membuat keputusan dengan bijak, sehingga mereka atau orang-orang tersebut yang diklasifikasikan di dalam ayat tersebut bisa dikatakan mereka memiliki kehidupan yang bermutu atau berkualitas. Kenapa? Karena mereka mampu membuat keputusan-keputusan yang benar, karena mereka mampu membuat keputusan-keputusan yang bijak di dalam hidup mereka. Hal itulah yang tampak di dalam diri seorang yang bernama Daniel. Ibu bapak tahu Daniel? Ya, dia bukan wali kota atau bupati Tulungagung, tentu bukan ya. Dia bukan bupati Tulungagung, tapi Daniel itu adalah seorang nabi yang hidup di dalam perjanjian lama ribuan tahun yang silam. Daniel itu bukan bupati Tulungagung. Nah, di dalam Daniel tersebut, di dalam tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, tentunya Alkitab perjanjian lama, walaupun dia sebagai keturunan bangsa Yehuda yang dibuang ke Babel, di sana dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, sehingga ketika raja atau para pemimpin-pemimpin bangsa Babel mengalami kesukaran, mereka meminta Daniel untuk memberikan nasihat. Mereka meminta Daniel untuk memberikan nasihat. Ibu bapak perlu catat dan perlu ingat, nah Daniel adalah orang buangan, bukan keturunan atau bukan orang Babylon asli.
bukan orang Babilonia asli. Dia adalah bangsa terbuang atau orang terbuang. Tapi tahukah ibu bapak, kalau pemimpin-pemimpin bangsa Babilonia waktu itu berada di dalam kesusahan, mereka meminta Daniel untuk memberikan atau untuk mendapatkan nasihat. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Itu adalah kehidupan yang bermutu. Hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Mungkin di tempat kerjamu, di tempat pelayananmu, di sekolahmu. Mungkin engkau dipercayakan tanggung jawab yang lebih. Salah satunya mungkin engkau diminta untuk memberikan nasihat, memberikan konseling. Itu merupakan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Itu adalah hikmat Tuhan. Sekarang yang ketiga, hikmat menjadikan hidup kita bermakna karena hikmat mendatangkan warisan yang mulia. Saya ulangi, hikmat mendatangkan warisan yang mulia. Karena hikmat mendatangkan warisan mulia, yang saya maksud dengan warisan mulia ibu bapak adalah harta yang tidak akan terkikis oleh zaman atau merosot karena perubahan keadaan. Itu yang dinamakan dengan warisan yang mulia. Dia tidak merosot karena perubahan zaman. Dengan kata lain, warisan yang mulia adalah kekayaan yang tidak mengalami devaluasi. Apakah warisannya seperti itu? Warisan itu adalah kehormatan dan kebijaksanaan. Saya ulangi, warisan itu adalah kehormatan dan kebijaksanaan. Kedua-duanya merupakan warisan yang sangat berharga. Kedua hal itu, kehormatan dan kebijaksanaan, merupakan harta atau warisan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kehormatan tidak akan mengalami devaluasi, artinya dia tidak akan semakin kehilangan nilainya. Sama seperti mata uang, dia tidak akan mengalami kekurangan nilainya. Demikian pula dengan kebijaksanaan. Di setiap saat, dimanapun kita berada, kehormatan dan kemuliaan tetap dikatakan sangat diperlukan dan sangat berharga. Kemana kan kita pergi? Kehormatan dan kemuliaan tidak bisa dianggap remeh atau sangat-sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Tentang hal ini di dalam Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18 sampai 21 dikatakan sebagai berikut. Amsal pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18 sampai 21 berkata sebagai berikut. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan dari emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan di jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Perhatikan, di ayat yang ke-18, disebutkan bahwa hikmat akan mendatangkan kehormatan, dan hal tersebut merupakan kekayaan atau harta yang tetap di ayat yang ke-18. Sehingga di ayat yang ke-19, kalau kita baca tadi, diutarakan bahwa hikmat yaitu kehormatan lebih berharga daripada emas. Dikatakan lebih berharga daripada emas, bahkan lebih berharga dari emas 24 karat atau emas tua. Dikatakan hikmat itu lebih berharga dibanding emas. Itu 3000 tahun yang lalu. Seperti yang saya katakan di awal tadi. 3000 tahun yang lampau ini dicatat. Bahkan kalau kita lihat emas sebagai komoditas utama yang harganya mahal sampai saat ini, tapi dia dikatakan lebih mahal dibanding hikmat. Hikmat itu lebih mahal dibanding emas.
yang kita tahu adalah komoditas utama. Di samping itu dikatakan di ayat yang ke-20 disebut bahwa hikmat memungkinkan orang berjalan di dalam kebenaran dan keadilan. Artinya hikmat memungkinkan orang bertindak secara bijaksana. Kalau kita memiliki hikmat di dalam hidup kita, otomatis kita hidup dan bertindak secara bijaksana. Selanjutnya di ayat yang ke-21 ditulis bahwa keduanya di baik kehormatan, baik kebijaksanaan merupakan harta dan warisan yang sangat berharga. Singkatnya, hikmat mendatangkan warisan yang sangat berharga di dalam hidup kita. Warisan seperti ini nampak ketika orang sudah meninggal dunia, Ibu Bapak. Kehormatan sama kebijaksanaan itu nampak ketika orang sudah meninggal dunia. Acap kali saya berkata, seseorang ketika dia sudah meninggal, maka pada makamnya didirikan batu nisan, ya. Didirikan batu nisan, pada batu tersebut ditulis nama orang yang meninggal tersebut. Dan kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Ada 3 tulisan di sana. Ada tulisan nama dari orang yang meninggal, ada tulisan tanggal dia lahir, ada juga tulisan tanggal kapan dia meninggal. Selanjutnya di antara kedua tanggal tersebut ditempatkan garis kecil, ya, garis kecil penghubung antara tanggal dia lahir dan tanggal dia meninggal. Singkatnya, sesungguhnya kehidupan manusia hanyalah sepotong garis yang disebut life is just dash. Sepotong garis yang menghubungkan antara tanggal lahir dan tanggal mati. Hanya berbicara tentang itu, sepotong saja. Berapapun usia kita, entahkah dikatakan firman Tuhan 70 atau bahkan lebih, hanya segaris itu dari tanggal dia lahir sampai tanggal dia mati. Ketika orang melihat batu nisan di makam kita nanti, apakah yang terbersit di dalam pikiran orang yang melihatnya? Dia akan melihat garis kecil itu. Apa yang terbersit? Apakah dia di dalam pikirannya akan berkata, orang ini telah menjalani kehidupan dengan hormat dan bijaksana? Ataukah orang berpikir, orang ini telah menjalani kehidupan yang sia-sia? Cuma 2 saja. Orang yang melihat makam kita nanti, melihat garis kecil itu di dalam benaknya, di dalam pikirannya, apakah dia tersirat di dalam pikirannya mengatakan, wow, orang ini telah menyelesaikan pertandingan dengan hebat, orang ini telah menyelesaikan pertandingan dengan hebat, atau orang ini selama hidupnya mati dengan kesia-siaan. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, acap kali saya berkata, hidup ini hanya sekali, bukan 2 kali, tidak 3 kali, apalagi berkali-kali. Hidup ini hanya sekali. Isilah kehidupan yang sekali ini di dalam garis itu dengan kehidupan yang bermakna. Isilah kehidupan kita yang di dalam garis pendek itu dengan kehidupan yang bermakna, bukan mendukakan Tuhan, tetapi kita mengisinya dengan kehidupan yang bermakna, sehingga ketika kelak kita mati, orang lain memikirkan atau menyebut kita, wow, orang ini telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bukan, wah, bersyukurlah orang ini sudah meninggal dunia, sebab selama hidupnya dia tidak, atau selama hidupnya orang ini selalu menyakiti hati tetangganya, menyakiti hati pasangan hidupnya, kemanapun dia pergi selalu buat rusuh. Hidup ini hanya sekali, bukan 2 kali, apalagi berkali-kali. Isilah kehidupan yang hanya sekali ini dengan hal-hal yang bermakna. Yang kedua, ada pepatah Tulung Agung kuno mengatakan begini, ibu bapak, gajah mati meninggalkan
gading. Manusia mati, dia akan meninggalkan nama. Artinya ibu bapak, artinya kalau engkau meninggal, di dalam garis kecil penghubung itu tadi, isilah kembali lagi, isilah hidupmu dengan hal-hal yang bermakna itu. Isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang bermakna itu, di dalam garis kecil itu. Karena hidup kita hanya sekali. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kita mau seperti apa? Nama kita mau dicatat orang seperti apa? Nama kita mau dicatat orang seperti apa? Apakah kita dicatat sebagai orang yang bijaksana, atau nama kita dicatat sebagai orang-orang yang hidupnya hanya diisi dengan hal yang sia-sia? Kalau kita hidup secara berhikmat, maka kita akan menjadi pribadi yang dikenal orang, diingat sebagai pribadi yang bijaksana. Itulah warisan yang mulia dan kekayaan yang sejati yang saya utarakan tadi. Itulah kehidupan yang seharusnya didambakan oleh semua kita. Kehidupan yang didambakan oleh semua kita. Itulah kehidupan yang bermakna yang mestinya dikejar oleh semua orang. Kehidupan seperti itu. Tinggalkan legasi yang terbaik dalam hidup kita. Karena di dalam dua garis itu, kita dicatat sebagai orang yang bijaksana. Artinya kita mempergunakan hidup yang satu kali ini dengan hal-hal yang bermakna, atau kita menggunakan hidup yang satu kali untuk hal yang sia-sia. Tentukan dari sekarang. Itu merupakan pilihan kita. Kita mau mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bijaksana dan terhormat, atau kita mengisinya dengan hal yang sia-sia. Karena hidup kita hanya sekali. Cuman sekali. Kita tidak tahu hari ini, kita tidak tahu besok, atau kapan kita pulang. Untuk itu, hidup yang satu kali ini, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan yang menurut 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya ke-30 serta Kolose pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga adalah wujud dari hikmat Allah. Kita yang percaya kepadanya akan memperoleh hikmat tersebut. Kita yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hikmat tersebut. Hikmat yang semakin bertumbuh seiring semakin akrabnya hidup kita sama Tuhan. Kalau hidup kita akrab sama Tuhan, maka kita memiliki hikmat tersebut. Karena kunci untuk mendapatkan hikmat ya terhubung dengan Tuhan. Seberapa dekat kita sama Tuhan itu menentukan apakah kita memiliki hikmat atau tidak. Seberapa dekat hubungan kita sama Tuhan itu menentukan apakah kita memiliki hikmat atau tidak. Keakraban dengan Kristus yang terjadi karena anugerahnya dan melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga kita bisa berjalan hari demi hari di dalam hikmat Tuhan. Singkatnya, di dalam Yesus Kristus kehidupan kita dapat hari demi hari, waktu demi waktu semakin bermutu. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam mengarungi Tuhan setiap hari. Kalau kita hidup melekat dan bersandar kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin bermutu. Itulah kehidupan yang level up. Itulah kehidupan yang meningkat ke arah yang lebih baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab di 1 bulan ini Tuhan mengajarkan bagi kami bagaimana kami bisa berjalan hari demi hari, bagaimana kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar, mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Tuhan, di dalam 1 bulan ini kami telah mengajarkan, kami mendapat pelajaran yang penting dari hikmat Tuhan, sehingga dalam mengaruni kehidupan kami sehari-hari, kami diperlengkapi dengan hikmat Tuhan.
kami dikuatkan. Untuk itu Allah Roh Kudus, kami meminta firman yang kami dengar di hari ini itu menguatkan kami, bukan hanya menjadi pengetahuan baru di dalam kehidupan kami, di dalam otak atau kepala kami, tapi firman itu benar-benar tumbuh di dalam lubuk hati kami, sehingga melalui firman-Mu yang kami dengar, kami bisa mengaplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kami sangat membutuhkan hikmat-Mu itu ya Tuhan, untuk memenuhi langkah hidup kami. Dan kami mau katakan, kami tidak pernah takut untuk melangkah di hari esok, sebab ada hikmat Tuhan yang selalu ada bersama kami, ada pertolongan Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami percaya pertolongan Tuhan datang tepat waktu dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa setiap doa-doa kami membawakan setiap harapan-harapan kami, dan kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan menjawabnya tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara diberkati. Amin. Saudara, Alkitab katakan hikmat lebih berharga dari emas tua. Kalau saya kasih saudara pilihan, emas 1 kilo atau hikmat, saudara pilih mana? Ibu Lilis pilih mana? Cicing pilih mana? Yang jelas-jelas saja. Bu Sepa pilih mana? Mas. Saudara, inilah yang membuat hidup kita nggak bisa naik level, saudara. Kita lebih suka melihat yang jelas-jelas. Saudara tahu, kalau kita bisa punya hikmat, kalau saudara punya hikmat, saudara bisa membuat keputusan yang benar dalam bisnis. Dengan keputusan yang benar dalam bisnis, engkau bisa beli emas 10 kilo. Kalau engkau sebagai orang tua, orang yang berhikmat, engkau bisa mendidik anakmu dengan benar. Anakmu menjadi orang sukses, engkau bisa membeli emas 5 kilo. Tahukah saudara betapa pentingnya hikmat? Kita suka seperti Esau, suka hal-hal yang jangka pendek. Saudara perhatikan Ishak dan Esau. Ishak hanya berpikir bagaimana hari ini saya dapat makan. Bagi Esau bubur kacang merah itu lebih berharga dari hak kesulungan. Dia lupa bahwa hak kesulungan itu dia bisa mendapatkan bubur bertonton. Makanya kenapa kita sepanjang bulan ini diajak untuk belajar dengan hikmat. Dengan engkau punya hikmat, engkau punya ide bagaimana bisnis, engkau bekerja dengan bagus. Dengan hikmat engkau bisa melihat peluang. Dengan hikmat engkau bisa melayani dengan maksimal. Dengan hikmat engkau bisa mendidik anak dengan benar. Dan kalau itu bisa kita lakukan, emas tua tidak ada artinya. Karena dengan hikmat itu kita bisa dapatkan semuanya itu. Inilah kenapa Salomo ketika Tuhan kasih dia kesempatan meminta sesuatu, yang dia minta bukan harta, yang dia minta bukan lawannya yang mati, binasa, yang dia minta adalah hikmat. Karena itu, kalau Bapak Ibu ingin melihat hidup level up, kalau Bapak Ibu ingin melihat hidup yang lebih bermakna, mintalah hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan di dalam pekerjaan, hikmat
Hikmat Tuhan di dalam membangun rumah tangga. Hikmat Tuhan di dalam membangun bisnis. Saudara tahu, kalau saudara punya hikmat Tuhan, saudara ketemu dengan orang yang tepat. Sekali saudara kontrak bisnis, itu bisa ratusan miliar. Hikmat Tuhan itulah yang membuat itu. Tapi kita kadang lebih suka hal yang jelas-jelas, kata Cicing tadi. Padahal itu nggak seberapa. Ini yang saya gumulkan dalam hidup saya, saudara. Seberapa berharga hikmat bagi kita. Tapi penulis kitab Amsal, yaitu Salomo, berkata gini, hikmat itu lebih berharga dari emas tua, lebih berharga dari permata. Belajarlah punya hikmat di dalam menyikapi segala sesuatu dengan hikmat. Saudara tahu, orang-orang hebat di Alkitab itu selalu dimulai dengan hikmat. Melihat dari perspektif yang benar, meresponi dari perspektif yang benar, membuat keputusan dari perspektif yang benar. Keputusan-keputusan itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang hebat. Keputusan-keputusan itulah yang membuat mereka menjadi orang sukses. Keputusan-keputusan itulah yang membuat mereka dikenang sepanjang masa. Jangan andalkan emosi kita. Dan hikmat itu hanya kita peroleh kalau kita takut akan Tuhan. Mulailah membangun hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan kasih hikmat kepada kita. Saya bisa cerita banyak peristiwa di dunia yang dimulai dari hikmat Tuhan, akhirnya mereka menjadi history maker, saudara, pembuat sejarah, dan nama mereka dikenang, saudara. Biar sepanjang bulan ini yang sudah kita pelajari, saudara, kita tahu apa yang kita minta dari Tuhan. Tahukah saudara, kalau engkau punya hikmat, masalahmu itu kecil. Masalahmu itu kecil. Engkau bisa selesaikan semua masalahmu dengan cara yang benar. Kalau engkau punya hikmat, cari uang itu gampang. Cari uang itu gampang. Engkau tahu bagaimana cara cari uang. Kalau engkau punya hikmat, engkau punya relasi dengan siapapun bisa. Tapi kalau kita nggak punya hikmat, kita bingung mau mengerjakan apa. Kita bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Mari kita minta, Tuhan kasih aku hikmat-Mu. Mampukan aku melihat segala sesuatu seperti Yesus melihatnya. Mampukan aku meresponi segala sesuatu seperti Yesus meresponinya. Itulah hikmat Tuhan. Dan saya berdoa, jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercipta, kotaku tulung aku. Ku berdoa tulung aku, penuh kemuliaan-Mu, tulung aku bagi kemuliaan-Mu. Bapa, di hadapan-Mu saat ini kami umat-Mu merendahkan hati, Ya Yesus. membawa bangsa Indonesia, Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Kami tahu Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan di bangsa ini.
Kami mohon anugerah Tuhan atas bangsa ini. Lawatlah bangsa ini Tuhan, khususnya hari-hari ini di masa-masa yang sangat sulit Bapa, di mana ada demo di bangsa ini Tuhan, terjadi pembakaran di mana-mana, ada kemarahan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa ini. Kami mohon anugerah Tuhan, jamahlah penduduk bangsa ini Tuhan, jamah Tuhan kasih-Mu Tuhan yang memulihkan, kasih-Mu yang menundukkan penduduk bangsa ini Bapa. Segala rancangan-rancangan orang jahat yang ingin menghancurkan bangsa ini digagalkan dalam nama Yesus. Segala niat-niat jahat manusia dibatalkan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat rencana demo hari ini, besok, khususnya sampai tanggal 4 Tuhan. Tuhan kami mohon, Kau yang mengendalikan hati manusia di bangsa ini Tuhan. Kami gak mau melihat ada banyak korban di bangsa ini Tuhan. Kasih-Mu melawat bangsa ini. Ampuni bangsa ini, ampuni para pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Ampuni di dalam nama Yesus. Berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini dalam membuat kebijakan Tuhan. Berikan hikmat kepada TNI Polri dalam menangani demo ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, tolong. Anugerah-Mu besar atas bangsa ini. Pulihkan bangsa ini. Jagai gereja Tuhan, jagai umat Tuhan. Kami minta supaya ini tidak menjadi sebuah gerakan yang mengarah keras Tuhan. Kami kesara Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Bapa, biar hikmat-Mu itu yang menuntun kami. Jangan sembunyikan hikmat-Mu dari kami Tuhan. Seluruh umat-Mu ini bisa berjalan melalui hari-hari kami dipimpin oleh hikmat Tuhan. Berkati umat-Mu sepanjang minggu ke depan Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu dari panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Tuntun kami hidup berjalan dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu beri dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari-hari Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat bijaksana dalam bekerja Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu, halaukan belalang pelahap dari umat-Mu. Berikan hikmat, ide, kreativitas, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Tolong mereka dalam segala masalah mereka. Kemanapun umat-Mu melangkah, biar tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Anak-anak kami Engkau jaga, Engkau lindungi dari pergaulan yang salah, dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Mampukan mereka menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mampukan mereka menemukan pasangan hidup yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sungguh kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya Tuhan. Lindungilah mereka dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bawa mereka semakin hari semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, taat pada kehendak-Mu. Biar di masa tua mereka terus menikmati kasih setia, pemeliharaan, perlindungan, kebaikan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri mereka, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran-Mu beri dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Tuhan. Dimanapun berada, jamah mereka, Roh Kudus pulihkan mereka. Bahwa mereka mengalami kasih Tuhan, bahwa mereka masuk dalam rencana-Mu. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang, Bu Bambang, dimanapun berada. Sepanjang minggu ini buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat. Berikan hikmat, ide, kreativitas, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati semua karyawannya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini.
terima kasih. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi setiap kita. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah Dia ada bersama dengan kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Percayalah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu sepanjang minggu ke depan, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.